Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ketemu lagi di podcast Abu Umar bercerita. Seperti yang saya sampaikan pada podcast yang lalu, yang sebelumnya, kali ini saya akan bercerita tentang Sirah Nabawiyah atau kisah perjalanan hidup dari Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad SAW. Referensi utama saya dalam membahas Sirah Nabawiyah ini adalah sebuah buku yang berjudul Ar-Rahiq Al-Maktum, Sirah Nabawiyah, karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Oke, kita langsung aja ya masuk ke pembahasan tentang Sirah Nabawiyah. Jadi kalau di buku ini ya, di buku Ar-Rahiq Al-Maktum ini, beliau si pengarang Syekh Al-Mubarakfuri itu tidak langsung membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad. Jadi beliau lebih dahulu menjelaskan tentang Jazirah Arab itu sendiri. Jadi Jazirah Arab kan tempat Nabi dilahirkan ya, di kota Mekah. Yang beliau menjelaskan dari letak geografisnya, lalu kondisi sosial ekonominya gimana, kondisi politiknya seperti apa, agama yang mereka anut itu apa. Nah, beliau menjelaskan mulai situ. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk membahas tentang masa kecil Nabi Muhammad, enggak. Jadi ya karena ini referensi utama saya, jadi saya mengikuti alur yang ada di buku tersebut. Jadi Jazirah Arab itu terletak di sebelah barat benua Asia. Benua Asia yang ya sama seperti kita, sama seperti di Indonesia ini di benua Asia, tapi terletak di sebelah paling barat. Jadi hampir mendekati benua Afrika. Kalau kita lihat, kalau teman-teman sambil senggang atau nggak sambil ngerjain apa-apa, bisa dibuka Google Map atau buka atlas. Kalau punya atlas, ya dibuka peta pokoknya lah. Cari di situ Jazirah Arab. Nah, di situ perbatasannya kalau secara geografis ya, perbatasannya di sebelah timur dulu yang dekat sama kita di timur. Itu ada negara-negara seperti Irak, Iran, Afghanistan, lalu ada perairan kecil di situ, itu namanya Teluk Persia. Nah itu, tapi negara-negara seperti Irak, Iran itu masih belum berbentuk negara seperti sekarang ya. Itu masih masuk wilayah Imperium Persia. Nah, jadi dulu ada negara adidaya bernama Persia. Nah itu anggota negara. Ya negaranya kalau sekarang itu terdiri dari Irak, Iran, Afghanistan, bahkan sampai Rusia sana, itu masuk Imperium Persia. Lalu di sebelah selatan itu ada Laut Arab, sama ada sedikit benua Afrika yang menonjol di situ. Kalau di sebelah barat, kalau di peta kiri ya, barat itu ada Laut Merah, Red Sea, yang tempat Nabi Musa menghantamkan tongkatnya di situ, lalu laut terbelah. Nah, itu tempatnya di situ, di Laut Merah. Lalu ada benua Afrika. Dan di situ juga ada sebuah kerajaan yang besar bernama Kerajaan Habasyah, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Kisra. Sebenarnya bukan nama raja sih ya. Kisra itu nama gelar yang dipakai oleh raja-raja di sana. Jadi kalau di Habasyah itu nama rajanya, gelarnya itu namanya Kisra. Kalau yang di Persia tadi, kebalik. Kalau Habasyah itu namanya Najasyi. Ya afwan. Kalau Habasyah itu namanya Najasyi. Kalau yang Persia tadi itu namanya Kisra. Ya afwan, salah. Ya, lalu kita ke utara deh, langsung ke utara. Utara Jazirah Arab itu ada negeri Syams. Nah, negeri Syams itu nggak masuk Jazirah Arab ya, soalnya dulu masih dalam Imperium Romawi, Kerajaan Romawi. Jadi kalau sekarang negeri Syams itu ada terbagi jadi 4 negara, yaitu ada Lebanon, ada Suriah, lalu ada Jordania, lalu ada Palestina. Oke, teman-teman, kalau di mapnya itu, di Google Map itu gak ada tulisan Palestina, tapi adanya Israel, itu kalau bisa ditip X. Ya, ditip X. Israelnya yang ditip X maksudnya. Diganti Palestina, karena itu sebenarnya Palestina bukan Israel ya.
yaitu negeri Syams itu jadi 4 negara. Lalu ada apa namanya, tadi apa yang di Syams itu, Romawi. Ada kerajaan Romawi yang itu meliputi negeri Syams itu sendiri ya. Lalu ada Turki, Yunani, lalu sampai ke Italia, sampai Afrika yang bagian utara seperti Mesir, Tunis, Maroko itu masuk ke Imperium Romawi itu. Italia, Portugal, bahkan sampai Inggris itu dikuasai oleh Imperium Romawi. Tapi nanti Romawi terpecah ya di tahun, kalau nggak salah di tahun 395 Masehi. Itu terpecah menjadi dua, yaitu Romawi Barat sama Romawi Timur. Nah, yang sering nanti berkonflik sama umat Islam tuh yang Romawi Timur ini, yang beribu kota di Konstantinopel. Nah, nanti yang kelak akan ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan dirubah namanya menjadi Istanbul. Nah, itu nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri lah masalah itu. Nah, jadi di sebelah utara ada Imperium Romawi, di sebelah kanan adalah Imperium Persia. Nah, ini dua negara adidaya pada waktu itu. Ya, seperti kalau kita mungkin Amerika sama Rusia ya. Ya seperti itulah. Jadi dulu juga ada negara adidaya, negara adikuasa. Nah, kalau sekarang Jazirah Arab itu terbagi menjadi 7 negara. Kalau dulu nggak ada negara-negara seperti sekarang, jadi ya cuma Jazirah Arab itu aja, cuman banyak suku di sana, kabilah-kabilah gitu. Kalau sekarang terpecah menjadi 7 negara. Yang paling besar, yang luas wilayah paling besar ya maksudnya ya, itu adalah Arab Saudi. Itu yang ada 2 kota suci umat Islam, yaitu Mekah sama Madinah. Lalu ada Kuwait, ada Bahrain, ada Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, lalu paling selatan adalah Yaman. Secara bahasa, Arab itu artinya gersang, tandus. Jadi kalau secara istilah ya, Jazirah Arab itu berarti dataran yang gersang, yang hampir tidak ada tumbuhan atau air di sana. Ya seperti kita tahu lah, mungkin teman-teman yang sudah pernah umroh atau haji ke sana, ke Mekah dan Madinah, tahu kan ya kondisi di sana yang dikelilingi oleh padang pasir, lalu banyak gunung-gunung batu. Nah itu artinya Arab itu seperti itu, tanah yang gersang, tandus, dan hampir tidak ada tanaman atau air, bahkan air juga jarang di situ, di Jazirah Arab ini. Tapi kondisi tersebut itu menjadi benteng alami bagi bangsa Arab itu sendiri. Loh, kenapa kok bisa? Karena dengan kondisi yang seperti itu, cuma ada padang pasir sama ada gunung-gunung batu. Negara-negara dikuasai itu seperti yang Romawi sama Persia, atau bahkan kerajaan seperti Habasyah itu nggak mau menginvasi ke Jazirah Arab gitu. Soalnya mereka ya ngapain ke situ loh, nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa diambil, mau menguasain apa di situ. Kalau misalnya ke Indonesia, misalnya di Indonesia kan daerahnya subur, terus banyak tumbuh-tumbuhan, lalu kekayaan alamnya juga berlimpah banget gitu kan, dijajah kan makanya Indonesia kan gara-gara itu. Tapi kalau di Jazirah Arab kan nggak ada. Orang dulu kan masih belum mengenal kilang minyak seperti sekarang, yang sekarang negara-negara Arab itu berlomba-lomba menjual minyak ke negara-negara baratnya. Yang dulu kan mana tahu gitu ada teknologi kilang minyak seperti itu kan, berbeda sama zaman sekarang. Nah, tapi dari segi ekonomi itu Jazirah Arab cukup strategis lokasinya, karena sering dilewati oleh para pedagang, baik itu dari Asia atau dari sebelah timur Jazirah Arab, maupun dari Afrika atau Eropa yang ada di sebelah barat dan sebelah utara Jazirah Arab. Kenapa? Karena misalnya logikanya gini deh, orang Arab itu kalau mau berdagang itu ke negeri Syams, biasanya ke Romawi, negeri Syams. Dan orang yang di Asia itu kan pasti kan kalau mau berdagang ke Romawi kan ya juga ngelewatin negeri Syams itu, lewat yang dataran itu ya, daratan di utara itu ya. Kan mereka kan pasti ketemu di situ.
ataupun lewat jalur laut deh. Lewat jalur laut itu di daerah Yaman itu akan ada pelabuhan di situ. Di daerah Yaman, di daerah Jeddah itu ada pelabuhan. Dan pasti mereka yang mampir ke situ. Nah, transaksi dagang mereka ya bisa lewat jalur laut dan bisa lewat jalur darat. Bertemu di Syam atau apa namanya, datang ke Mekah. Mekah kan sempat jadi kota teramai waktu itu kan, karena adanya haji dan karena adanya Ka'bah. Mereka berhaji kan, mereka dari seluruh Jazirah Arab kan datang ke sana, dan dari situ perekonomian mereka itu bergerak dari orang-orang di sekitar Jazirah Arab itu. Nah, tapi nggak cuman dari segi ekonomi aja. Jadi Jazirah Arab itu juga sebagai pertemuan berbagai bangsa untuk saling bertukar peradaban, bertukar seni, atau bahkan bertukar tentang agama. Oke, jadi itu kondisi geografisnya Jazirah Arab. Lalu siapa aja sih yang tinggal di Jazirah Arab itu? Ya, yang jelas orang Arab ya. Ya, maksudnya orang Arab yang kayak gimana gitu loh. Ya udah tahu kalau yang tinggal di Jazirah Arab itu pasti orang Arab gitu. Sama kayak ya tinggal di Indonesia siapa, ya orang Indonesia gitu. Ya maksudnya kalau dilihat dari sejarah ini di bukunya Sirron Babuyah itu, jadi ahli sejarah itu membagi bangsa Arab itu menjadi 3. Nah, jadi ada bangsa Arab Baidah, lalu ada bangsa Arab Aribah, lalu yang ketiga adalah bangsa Arab Musta'ribah. Kita akan membahas satu persatu ya di ketiga bangsa Arab ini. Yang pertama adalah bangsa Arab Baidah. Bangsa Arab Baidah ini adalah kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya udah sulit untuk dilacak karena saking lamanya, saking kunonya bangsa Arab ini, dan itu sudah punah, sudah nggak ada gitu loh. Contohnya seperti apa? Seperti kaum Thamud, kaum Ad. Nggak asing ya sama nama-nama ini ya. Kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka akan kena azab dan hancur itu negerinya. Lalu ada kaum Thamud, kaumnya Nabi Soleh, yang bisa mengeluarkan yang mujizatnya bisa keluar unta dari gunung batu. Nah, itu kan Nabi Soleh lagi dakwah ke kaum Ad itu. Nah, itu juga kan kena azab karena mereka membunuh unta yang sama Allah itu dilarang untuk dibunuh. Nah, mereka kena azab dan mereka punah. Seperti itu. Oh ya, ini untuk sebagai tambahan aja ya. Banyak orang beranggapan bahwa nabi-nabi itu dari tanah Arab semua. Padahal enggak loh. Nabi yang dari Arab itu cuma 4. Tadi ya, kaum Ad itu ada Nabi Hud alaihissalam. Lalu yang dari kaum Thamud itu ada Nabi Soleh alaihissalam. Lalu ada Nabi Syuaib alaihissalam. Itu di nama kaumnya kaum Madian, suku Madian. Lalu yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi cuma 4 nabi yang dari Arab itu. Terus lainnya dari mana? Ya dari daerah lain selain Arab. Contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dari Babilonia, dari negeri Irak kalau sekarang ya. Dari Babilonia. Anaknya Ismail dari mana? Ismail itu nanti juga menetap di Mekah, cuman asalnya bukan dari Mekah beliau itu. Jadi kan anaknya Nabi Ibrahim yang dari Babilonia. Lalu ibunya Nabi Ismail itu siapa? Hajar. Hajar itu dari Mesir, dari suku Kipti, Mesir. Jadi campuran antara Mesir sama Babilonia. Jadi bukan orang Arab asli. Lalu Nabi Musa itu turun Bani Israel dari Palestina, bukan dari orang Arab. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam itu dari Romawi malah, bukan dari Arab. Jadi anggapan sebagian besar orang kalau nabi-nabi itu semua dari Arab itu kurang tepat. Ya bukannya salah, karena ada sebagian nabi juga dari Arab, cuman kurang tepat aja. Oke, kita lanjut kok jadi bahas sampai situ. Oke, kita lanjut ya. Tadi bangsa Arab Baidah sudah kita bahas. Sekarang suku Arab yang kedua, yaitu adalah bangsa Arab Aribah. Siapakah mereka ini? Bangsa Arab Aribah ini adalah keturunan dari seorang yang bernama Yasjub bin Ya'rub bin Qahton. Siapa orang ini? Dia adalah orang Yaman. Jadi dia adalah
nenek moyangnya orang Yaman. Di Yaman yang di Jazirah Arab itu, yang di bagian selatan ada nama negeri Yaman. Nah dulu bangsa Arab itu yang nenek moyangnya itu dari situ, dari Yaman situ. Jadi yang lainnya kan, yang dari Baida itu kan semua sudah punah. Yang di Yaman itu tetap bertahan. Bahkan dari Yaman ini menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Jadi seperti sekarang ini. Dan dari Yaman itu, beliau adalah anak keturunan dari Nabi Nuh melalui jalur putra Nabi Nuh yang bernama Sam. Nah kan anaknya Nabi Nuh kan ada 4. Satu yang tenggelam bernama Kan'an, lalu yang taat yang naik ke perahu bernama Sam, Ham sama Yafet. Nah ini anak keturunannya Sam ini, Sam bin Nuh alaihissalam. Oke. Suku bangsa Arab Aribah ini ada 2 suku yang besar, namanya Himyar sama Kahlan. Tapi yang banyak menyebar ke Jazirah Arab itu yang dari suku Kahlan. Kenapa? Karena suku Kahlan ini banyak mengalami kegagalan dalam perniagaan. Nah, karena tekanan dari bangsa Romawi yang menguasai jalur perdagangan mereka, baik di darat maupun di laut. Jadi dimonopoli gitu sama bangsa Romawi. Nah, karena dimonopoli, akhirnya suku Kahlan sama suku Himyar ini saingan terus. Tapi Kahlan banyak yang memutuskan untuk keluar dari Yaman. Nah, yang keluar dari Yaman ini diantaranya ada empat kabilah lagi. Jadi suku besarnya itu namanya Kahlan. Nah, di bawah suku Kahlan itu masih ada suku-suku kecil lagi yang yang pusatnya itu suku Kahlan, yang ujungnya gitu. Masih ada suku-suku kecil lagi. Di antaranya yang hijrah, yang keluar dari Yaman ini adalah suku Azad namanya. Itu mereka menyebar baik ke Hijaz itu sekarang daerah Mekah dan Madinah. Lalu mereka ke Oman, ke Tihama, bahkan ada yang ke negeri Syam juga. Lalu ada suku bernama Lakhem sama Jutham. Ini 2 suku ya. 2 suku hijrahnya bareng ke daerah Hiroh. Daerah Hiroh itu sekarang namanya Irak, di daerah Irak sana. Lalu ada suku namanya Toyi, suku yang keempat. Kayak tadi Lakhem sama Jutham kan keluarnya barengan, jadi itu 2 suku. Sekarang suku yang keempat bernama Toyi, itu hijrah sampai ke daerah Riyadh. Riyadh itu di ibu kotanya negara Saudi. Tapi dulu namanya bukan Riyadh ya. Dulu nggak ada namanya daerahnya. Cuman dijelaskan di sini di antara Gunung Salma dan Gunung Ajak. Dan sekarang masuk ke wilayah Riyadh itu. Lalu yang terakhir adalah suku Kindah. Nah, suku Kindah itu bergerak ke wilayah Najd. Nah, itu di sebelah utara Jazirah Arab, hampir mendekati negeri Syams. Nah, itu tadi suku Arab Aribah yang hijrah ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Oke, sekarang satu lagi, yaitu bangsa Arab Musta'ribah. Siapa mereka ini? Mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, insyaallah pembahasan tentang bangsa Arab Musta'ribah akan saya ceritakan di podcast berikutnya, karena sudah hampir 20 menit. Nanti teman-teman bosan dengan suara saya yang pas-pasan ini. Oke. Ya, insyaallah di episode selanjutnya akan membahas tentang bangsa Arab Musta'ribah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.